Anugerah Inovasi Kota Probolinggo atau ANFA-Pro 2022 yang digelar Bapeda Litbang Kota Probolinggo memasuki tahap presentasi. Rabu pagi 13 Juli 2022, 6 inovator dari masyarakat dan 6 inovator dari organisasi perangkat daerah atau OPD mempresentasikan inovasinya di hadapan Dewan Juri yang diketuai oleh Wawan Sobari PhD. Pemaparan 12 inovasi tersebut dilaksanakan di ruang Sekretariat Forum CSR Kantor Bapeda Litbang. Masing-masing inovator diberi waktu 10 menit untuk presentasi dan 10 menit tambahan untuk sesi pertanyaan dari Dewan Juri. Inovator pertama dari Puskesmas Jati mempresentasikan inovasi kartu PTO atau pemantauan terapi obat. Inovasi tersebut sebagai kontrol dari kelebihan obat yang dialami oleh pasien Puskesmas Jati. Selanjutnya giliran Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Probolinggo. Kepala Diskominfo Pujo Agung Satrio menjelaskan terobosan Kiring atau Quick Response Labeling. Ini inovasi yang bergerak cepat memberikan informasi. Masyarakat Kota Probolinggo hanya memerlukan scanner atau pemindai dari handphone guna mendapatkan informasi dari barang yang sudah dilabeli oleh Diskominfo. Kami dari Diskominfo ya, kebetulan hari ini ikut partisipasi untuk ANFA-Pro 2022 yang diselenggarakan oleh Bapeda. Jadi Q-Ring adalah Quick Response Labeling. Jadi yang kita laksanakan terkait dengan inventarisasi BND yang ada di Diskominfo. Jadi dulu labelnya itu berupa tulisan kode-kode angka-angka, kemudian ditempel di barangnya, kemudian kita tutup dengan isolasi. Nah sekarang kita menggunakan QR Code. Nah dengan QR Code ini berarti nanti informasinya lebih umum, bersifat umum. Jadi masyarakat bisa menggunakan HP-nya yang ada bawaan dari HP-nya atau dari Play Store, jadi bisa melihat, oh ini barangnya namanya ini. Kemudian dia pengadaan tahun berapa, nilainya berapa, kemudian termasuk yang memegang barang itu siapa. Ini harapan kami nanti dengan adanya inventarisasi ini memberikan panduan atau memberikan rekomendasi kepada pimpinan kami di Kominfo termasuk nanti kepala daerah dalam menyusun perencanaan yang tepat. Kemudian yang kedua terkait dengan pemanfaatan BMD tersebut secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir pastinya harus ada pengawasan atau monitoring evaluasi. Sehingga harapan kami nanti program ini tidak hanya di Kominfo, tapi juga bisa dilaksanakan di semua OPD untuk bisa melaksanakan Q-Ring ini melalui sensus BMD. Demikian. Tak hanya Kiring, Diskominfo juga mempresentasikan portal emas atau Probolinggo Smart Digital melayani masyarakat. Ini sebuah inovasi yang juga berbasis teknologi namun berbentuk aplikasi. Masyarakat bisa memperoleh informasi yang dibutuhkan seputar pemerintahan Kota Probolinggo. Inovator berikutnya adalah Puskesmas Ketapang. Mereka membawa handal PIRT UMKM Jemput Bola sebagai layanan produksi industri rumah tangga pada usaha mikro, kecil, menengah atau PIRT UMKM. Ini adalah layanan untuk mendapatkan sertifikat PIRT pada UMKM secara gratis. Selanjutnya dari Kecamatan Kanigaran mempresentasikan inovasi Pokes Ngopi. Ini sebuah layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat Kecamatan Kanigaran, namun dibungkus dengan konsep podcast. Kemudian inovator terakhir dari sesi OPD datang dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud Kota Probolinggo. Mereka membawa Si Ijol, merupakan sebuah layanan yang berbasis web dan aplikasi untuk mempermudah masyarakat mendapat akses kebutuhan ijazah pendidikannya. Sesi berikutnya, inovator dari masyarakat umum mempresentasikan inovasinya. Ada KUBE atau Kelompok Usaha Bersama Kampung Batik Bremi. Kelompok usaha ini dari Kelurahan Sukabumi. Isinya adalah wanita di Kelurahan Sukabumi yang memiliki usaha batik. Nah, melalui kreasi batiknya, mereka menanamkan ciri khas yang ada di Kota Probolinggo sebagai motif batiknya. Selanjutnya dari Posyandu Mawar Kelurahan Kedungasem. Mereka membawa randu basah atau iuran posyandu bayar dengan sampah. Inovatornya adalah Wiwik Abidin menjelaskan, masyarakat di Kedung Asem yang tidak memiliki biaya untuk melakukan program kesehatan di posyandu bisa menggantinya dengan sampah plastik. Jadi masyarakat tidak akan ketinggalan program apapun meski terkendala biaya.
Lampu Basah itu adalah inovasi dari Posyandu Mawar, Kelurahan Kebonasem, yaitu iuran sampah, iuran Posyandu bayar dengan sampah. Bayar dengan sampah plastik? Ya, Hanya sampah plastik atau kardus, yang penting sampah yang bisa dijual. Itu hanya anggota Posyandu Mawar saja? Ya, sementara Ibu Balita Posyandu yang datang ke Posyandu gitu. Ada batasan Ibu, mungkin keluarga ini, keluarga itu juga enggak? Semua. Soalnya nanti uangnya kan akan diperuntukkan untuk tambahan gizi untuk anak-anak. Berikutnya dari kelompok juara SDN Sukabumi 2. Mereka membawa Si Pinter atau Sistem Informasi Pendidikan Terpadu. Ini adalah layanan yang berbentuk aplikasi yang menunjang pendidikan anak di serba online. Masih bergerak di bidang pendidikan dan literasi. Inovasi selanjutnya adalah perpustakaan bergerak. Inovatornya adalah Zakial Irfan dari SMPN 4 Kota Probolinggo. Ini bergerak untuk meningkatkan budaya literasi membaca bagi anak-anak. Selanjutnya ada Gepres Jitu atau Gerakan Peduli Sampah CJP2 dari Bank Sampah Jitu di Kelurahan Kebonsari Kulon. Nah, masyarakat Kelurahan Kebonsari menjual sampah guna mengurangi limbah. Dari hasil penjualannya mereka adakan kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang terakhir, ada inovasi wastafel portable touchless bersensor oleh Muhammad Soleh dari Sukabumi. Ini sebuah wastafel yang ketika hendak mencuci tangan tak perlu memutar keran air. Hanya dengan mengandahkan tangan di bawah portable yang diberi sensor, air akan keluar. Ketua Dewan Juri Wawan Sobari mengatakan, semua inovasi yang dipaparkan sudah bagus. Mereka masuk kategori inovasi yang cukup bersaing. Namun, ada perbedaan dari 6 OPD dan 6 masyarakat umum. Jika 6 OPD semuanya berbasis teknologi, yang masyarakat umum justru lebih sederhana. Ia mengatakan mungkin pemerintah kedepannya bisa membimbing lagi masyarakat yang ingin mengikuti Anfapro. Berarti sejauh ini penilaiannya Bapak bagaimana? Apakah sudah cukup? Ya, saya pikir tadi kalau untuk level inovasi dari pemerintah itu sudah cukup kompetitif. Untuk level masyarakat memang masih butuh pendampingan menurut saya. Jadi ada inovasi yang saya pikir skopnya terlalu sederhana, terlalu sempit, tapi sebenarnya dia bisa dimunculkan jadi sebuah inovasi yang relatif lebih baik ya, seperti berbasis kampung, berbasis produk. Menurut saya itu jauh lebih menarik gitu ya dibanding hanya sekedar kemudian dia berbasis wilayah gitu. Tetapi berbasis produk dan berbasis inovasi itu menjadi penting. Laporan Alfi Wardah, Tadatude TV.